Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Mutiara Ramadan. Pemirsa di rumah, para shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah berbincang panjang lebar dengan pemateri kita pada kesempatan ini, Ustadz Zulfahmi Siregar. Jadi ada yang menarik beliau sampaikan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ju'wal atas. Di antara orang yang tidak mendapatkan puasanya tidak berkualitas, diantaranya adalah yang tidak menjaga lisannya, Ustaz. Nah, jadi tadi tidak agar lisan kita itu terjaga, diantaranya tips yang diberikan oleh Ustaz adalah banyak berzikir, ya, banyak bertadarus. Nah, apalagi nih, Ustaz? Mungkin anggota lain yang perlu dipuasakan ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun berada, suami-suami yang saya hormati, yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahwa kita semua tentu berharap bahwa amaliah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa kita nantinya adalah sia-sia karena kita sudah berusaha menahan lapar, haus dan dahaga kita. Tapi ternyata tidak masuk hitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kosong sia-sia. Iya, merugi, karena tidak menjaga hal-hal yang kira-kira bisa merusak amaliah puasa kita itu. Seperti tadi menghilangkan pahala puasanya sah, tetapi pahalanya tidak ada. Nah, seperti tadi umpamanya tidak bisa menjaga lisannya. Tadi kalau saya tipsnya sudah disampaikan bahwa lisan ini terutama yang paling baik itu adalah dengan membiasakan lisan itu berzikir kepada Allah. Banyakkan tilawah Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Memang itu salah satu, karena lisan harus dijaga. Begitu juga dengan telinga, kita harus dijaga, dipuasakan. Tapi tadi kalau umpamanya ada sesuatu hal gosip, nah itu contohnya tadi. Oh. Ada orang menggosip, tidak usah kita menghindar, saat ya. Oh, ya, jadi gini bisa di rumah ya, jangan ini ya, jadi menghindar, saat ya, salah satu caranya ya. Iya, jadi kalau sudah jelas itu umpamanya ghibah, sifatnya gosip, aib seseorang atau apa yang kira-kira kita sudah memahami tadi bisa merusak amal puasa kita, tinggalkan. Ya, biasanya itu kalau bapak itu ngumpul, kalau berdua, kalau orang Medan itu mencatur. Iya. Tiga orang mengitar ya. Lebih tiga orang lain lagi ceritanya ya, udah ngawridul ya ini. Jadi biasanya itu ibu yang khawatir gitu. Iya. Jadi kalau ngumpul berdua itu udah itu takut khawatirnya. Nah, itu lidahnya ya, tidak terkontrol ya. Maka berusaha kita bagaimana menjaga lidah. Kalau sudah bentuknya sifatnya itu atau gosip, ghibah, jelek-jelekan, udah tinggalkan. Tangan dipuasakan. Berikan amaliah tangannya di bulan Ramadan. Apa amal tangan ini? Di bulan Ramadan kita dianjurkan banyak-banyak infak, banyak sedekah. Yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Jadi berinfak, berbagi, banyak kasih kita kepada orang-orang yang lemah kalau kita mampu. Ya, berbagi kita Ramadan. Kaki bagaimana mendidik, mempuasakan kaki kita. Jangan sekali-kali kita melangkah ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah. Tidak disenangi para malaikat-malaikatnya Allah. Masjid, kita langkahkan kaki kita ke masjid, sholat tepat waktu, 5 waktu, daripada ke tempat-tempat yang tidak disenangi oleh Allah ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mempuasakan, melatih. Karena memang ibadah puasa ini murni adalah tarbiyah, pendidikan. Mendidik kita semua. Ini adalah bulan bagaimana kita mendidik semua. Mata harus kita tarbiyah. Ramadan ini harus berhasil betul. Jangan sampai kita sia-sia amaliah kita di Ramadan ini. Iya. Banyak lagi sebenarnya. Masih banyak sekali, ya. Setiap anggota badan harus dipuasakan. Ya, bagaimana? Yaitu yang bisa mengakibatkan dengan hati kita umpama. Hati kita ini perlu dijaga juga. Buruk sangka, dendam, iri hati, dengki. Ini tidak akan ada manfaat puasa gitu, orang-orang yang sifat dengkinya ada. Iya. Jadi makanya ketika sebelum Ramadan ini kenapa ada
perintah anjuran untuk bersihkan hati, tazkiyatul qalb. Bersihkan hati sebelum kemudian Ramadan ini datang. Baik itu berkaitan dengan hablum minallah, karena Allah dosa-dosa bertaubat kita. Kemudian dengan manusia juga. Jadi kalau masih ada sifat-sifat penyakit-penyakit hati, nah itu mengurangi otomatis itu bukan berarti mengurangi lagi. Tidak akan ada manfaat puasa kita itu, yakin. Dendam kusumat, iri hati, dengki, takbur. Nah, itu sifat-sifat itu kan amalia apapun tidak akan masuk, tidak akan bisa bersanding dengan sifat-sifat yang seperti sholat juga. Kalau masih takbur, ya orang puasa tapi tidak sholat, sama aja. Jadi puasa tidak sholat. Iya. Atau dia puasa tapi maksiat jalan terus. Ramadan, rugi itu di Ramadan. Itu orang merugi juga. Dia puasa tapi dia tidak sholat, tidak ada penopang amalia suapu saumnya itu. Kita tahu sendiri bahwa amal-amalan yang lain itu tidak ada apa-apanya kalau tidak sholat, karena dia sholat ini adalah ibarat piting lampu. Nah itu amalan zakat, haji, puasa itu digantungannya di pitingnya. Kalau tidak ada pitingnya, sholat nih ibarat pitingnya, tidak bisa nempel, mau nyangkut di mana ibadah-ibadah yang lain pun. Termasuk juga nih amalan di dunia, di akhirat yang pertama dihisap nanti sholat. Jadi orang puasa tidak sholat, merugi juga. Ini banyak kali, banyak. Jadi kita bagaimana mengantisipasi, berarti kita semuanya kita ajak untuk ibadah, supaya selamat kita daripada kesia-siaan amal-amal kita di Ramadan ini, di bulan Ramadan ini kita tidak sia-sia, tak merugi gitu. Iya, baik. Kira-kira, ya. Iya, jadi luar biasa misalnya di rumah ilmu yang dibagikan oleh Ustaz Zulfahmi pada kesempatan ini. Jadi intinya di Ramadan ini kita harus mempuasakan semuanya, anggota badan, mulai dari lisan, tangan, mata, kaki, semuanya sampai hati. Yang ini merupakan tumpukan ya, hati ini pusat. Nah, jadi hati-hati kalau masih ada iri, dengki, takabur, nanti kita dikategorikan kepada orang-orang yang merugi. Ya, tentu kita bisa di rumah tidak mau dikategorikan orang yang merugi, dan akan kita terus gali ini ya poin-poin yang dikatakan orang yang merugi di bulan Ramadan ini, tapi setelah pariwara berikut ini tetap di Mutiara Ramadan.